Halo Sobat MC, Michael di sini. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai omset yang Anda miliki sebagai wajib pajak orang pribadi ataupun Anda sebagai wajib pajak badan. Seringkali Anda memiliki paradigma ataupun persepsi-persepsi yang Anda miliki. Bagaimana kalau omset tahun ini misalkan 1 miliar. Wah, tahun depan saya harus kejar omset lagi nih lebih tinggi dari tahun ini yang semula hanya 1 miliar menjadi 2 miliar sehingga pembayaran pajak saya harus tetap meningkat. Nah, inilah yang seringkali keliru wajib pajak diberitahu oleh konsultan pajak yang tanda kutip baik yang tidak resmi ataupun ketika Anda menggunakan jasa konsultan pajak yang resmi, seringkali Anda diberikan informasi yang keliru mengenai omset yang Anda miliki. Kadang-kadang omset itu bisa naik ataupun turun, itu sangat wajar. Dalam dunia perbisnisan atau perdagangan, omset tahun ini akan menjadi acuan bagi Anda wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan, di mana ketika Anda menggunakan PP nomor 23 tahun 2018 terkait dengan peredaran usaha bruto tertentu. Dengan hal tersebut, ini akan bicara bagaimana tarif berdasarkan omset yang Anda miliki. Sedangkan jika Anda tidak menggunakan tarif final PP 23 tahun 2018, Anda diwajibkan menggunakan tarif normal pasal 17, di mana pencapaian Anda tahun ini akan menjadi acuan di mana Anda harus melakukan pencicilan PPh pasal 25, yaitu angsuran pajak yang dibayar di muka. Dalam hal ini, saya harus memberikan hal-hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana ketika Anda menghitung pelaporan perpajakan Anda dalam hal pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan, terkadang kekeliruan ini terjadi. Kenapa? Tahun ini omset saya misalkan 1 miliar, tahun depan saya harus omsetnya di atas 1 miliar, sehingga angsuran pajak saya harus naik. Atau kadang-kala kita melihat bahwa, wah, ini saya harus naikin nih jumlah angsuran perpajakan saya. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang lalu dan selanjutnya. Nah, hal inilah yang harus kita perbaiki. Kenapa? Karena omset itu fluktuatif. Bagi Anda ternyata ketika Anda melaporkan pelaporan baik SPT bulanan ataupun SPT tahunan ternyata lebih bayar. Wah, saya harus diperiksa dong. Tidak perlu khawatir selama Anda memiliki data yang sesuai dengan kenyataan bisnis Anda sebagai wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan, tidak perlu khawatir. Selain itu, ketika Anda diperiksa, tentunya Anda dapat didampingi oleh konsultan yang berlisensi resmi sesuai dengan tingkatan yang dimiliki oleh konsultan pajak tersebut, baik lisensi A, lisensi B, ataupun lisensi C. Nah, dalam hal ini, Anda harus mencari konsultan pajak yang resmi dalam mendampingi Anda ketika Anda diperiksa ataupun ketika Anda memiliki kekeliruan. Terkadang angsuran yang dibuat oleh perhitungan Anda ternyata keliru. Nah, disinilah fungsi konsultan pajak yang resmi dapat memberikan ataupun mengedukasi Anda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Anda tidak perlu khawatir tahun ini nanti tahun depan bagaimana nih perhitungan pajak saya. Asal data yang Anda miliki sesuai dengan yang dilaporkan, Anda tidak perlu khawatir karena konsultan pajak yang resmi tentunya akan menyesuaikan dengan pasal-pasal peraturan perpajakan sesuai dengan pasal-pasal baik dari sisi pendapatan ataupun dari sisi beban yang terjadi dalam masa atau tahun pajak tersebut. Sehingga Anda tidak perlu khawatir dan hal itu akan disupervisi, diakomodir dengan konsultasi perpajakan yang efektif dan efisien diberikan oleh konsultan pajak resmi sesuai dengan jenjang yang dimiliki oleh konsultan pajak tersebut. Sehingga Anda sebagai wajib pajak orang pribadi ataupun badan tidak perlu khawatir. Menarik bukan? Nah, hal inilah yang Anda perlu ketahui dan Anda perlu perbaiki
Jika selama ini Anda diberikan pengetahuan ataupun informasi yang keliru, inilah saatnya kita harus mengubah mindset perpajakan yang ada di Indonesia. Stay tune terus di channel Michael Consulting dengan cara like, share, and follow Instagram Michael Consulting. Jika Anda suka video ini, tekan tombol like. Jika Anda tidak suka video ini, tekan dislike. Sampai ketemu pada episode yang berikutnya. Terima kasih.